Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Weli Dozan dengan NIM 221102432107. Hari ini kami akan mensimulasikan terkait dengan praktek mediasi yang diampu oleh Bapak Rio Arif Pratama SHMHLI dalam mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Saya sebagai ketua kelompok hari ini, dalam kelompok ini akan memberikan perkenalan terlebih dahulu terhadap peran dan nama anggota dalam praktek simulasi hari ini. Demikian. Mungkin anggota pertama. Saya Muhammad Niken Ardiansyah, NIM 221102432196. Dalam praktek ini saya berperan sebagai pemohon. Saya Muhammad Hasan Basri dengan NIM 221110243206 dan saya berperan sebagai kuasa hukum dari pihak pemohon dalam simulasi mediasi pada hari ini. Lalu saya Muhammad Aulias Raflijain dengan NIM 221102432066. Di sini saya sebagai pihak termohon dalam mediasi. Saya Muhammad Weli Dozan dengan NIM 22111024322107 yang pada hari ini berperan sebagai kuasa hukum dari pihak termohon. Saya Fauzi Zufran dengan NIM 221110243265. Saya di praktek simulasi mediasi ini sebagai mediator. Demikianlah perkenalan dari kelompok kami, kelompok 1, sekaligus pembagian tugas pada masing-masing mahasiswa. Selanjutnya akan diteruskan dengan video praktek simulasi yang telah kami buat. Demikian. Baik, terima kasih kepada para pihak yang telah hadir. Izinkan saya membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada para belah pihak, Saudara Muhammad Aulias Raflijain dan Saudara Muhammad Niken Ardiansyah yang telah hadir dalam sesi mediasi pada hari ini, tanggal 3 Desember 2025. Sebelumnya saya mempersilakan para pihak untuk menyiapkan berkas yang sekiranya nanti perlu diberikan kepada atau ditunjukkan kepada saya sebagai sebagai moderator pada mediasi pada hari ini. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kembali. Saya Fauzi Zufran SHMH SIMED sebagai mediator yang akan memfasilitasi proses penyelesaian sengketa antara Bapak Aulias sebagai pemegang sertifikat merek 2 BIBIS dan Bapak Niken sebagai pengguna awal dan pengembang usaha 2 BIBIS. Sesuai surat undangan yang sudah saya berikan kepada kedua belah pihak perihal pelaksanaan mediasi, karena sebelumnya Bapak Niken sudah mengajukan surat permohonan kepada kami pihak Pusat Mediasi Nasional untuk melakukan mediasi dan menunjuk saya sebagai mediator dalam perkara sengketa merek antara Bapak Niken, Bapak Aulias, dan Bapak Aulias. Sebelum masuk lebih jauh, izinkan saya untuk terlebih dahulu memastikan surat kuasa dan mandat dari kedua belah pihak. Dari Bapak Aulias dan Bapak Niken hadir di sini dengan kewenangan penuh atau didampingi oleh kuasa hukum. Saya hadir dengan kuasa hukum saya untuk membantu dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Bapak Aulias? Begitu pula dengan saya hadir dengan kuasa hukum saya untuk membantu saya dalam perihal mediasi ini, Pak. Bisa ditunjukkan surat kuasanya dari dua belah pihak? Dari pemohon terlebih dahulu. Ini bukti surat kami, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pihak Bapak Aulias, bisa ditunjukkan surat kuasanya. Ini surat kuasa dari
kami, Pak. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak telah menjelaskan surat kuasanya. Sekarang, kalau begitu, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu deh tentang pengertian dari mediasi sendiri. Nah, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai melalui pihak ketiga yang netral. Dan saya tidak memihak dan tidak akan mengambil keputusan apapun. Yang mengambil keputusan adalah dari Bapak berdua sendiri. Seluruh pembicaraan dalam mediasi bersifat rahasia dan tidak dapat dijadikan alat bukti di luar forum ini tanpa persetujuan para pihak. Peran saya adalah memfasilitasi komunikasi agar tercapai solusi yang saling menguntungkan atau yang bisa kita sebut dengan win-win solution, sedangkan peran Bapak berdua adalah terbuka dalam menyampaikan permasalahan maupun kepentingan yang ingin dicapai. Dalam proses mediasi ini sendiri, kita di sini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, pemaparan awal, kedua, perumusan masalah dan penyusunan agenda, yang ketiga, perundingan, dan keempat adalah kesepakatan. Nah, dalam proses nanti, ada kemungkinan saya meminta waktu berbicara secara terpisah dengan masing-masing pihak. Ini yang biasa disebut dengan kaukus. Jadi, yaitu pertemuan khusus untuk menggali kepentingan lebih dalam, isinya tetap rahasia kecuali pihak memberi izin untuk disampaikan. Sebelum kita mulai, mari kita sepakati aturan mainnya terlebih dahulu. Jadi aturan main yang pertama, saling menghormati, tidak memotong pembicaraan. Kedua, fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan. Yang ketiga, semua komunikasi disampaikan melalui mediator. Dan keempat, bicara bergantian sesuai kesempatan yang diberikan. Apakah Bapak Aulias dan Bapak Niken beserta kuasa hukumnya sepakat dengan aturan tersebut? Kami sepakat, Pak, dengan uraian beliau. Baik, kami juga menyetujui aturan yang Bapak sampaikan, Pak. Nah, baik. Setelah uraian yang saya sampaikan tadi kepada para pihak, saya mau konfirmasi kembali kepada para pihak mengenai berapa lama pelaksanaan mediasi yang akan kita laksanakan. Nah, kalau dari saya sendiri menyarankan untuk dilaksanakan selama 4 pertemuan dalam 30 hari, yang di setiap pertemuan diberi jeda waktu per 7 hari. Bagaimana para pihak? Apakah dapat menyetujuinya? Baik, kami setuju dengan saran yang Bapak sampaikan. Kami juga setuju, Pak. Baik, apakah ada yang ingin para pihak tanyakan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi? Jika ada, maka untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke proses mediasi terkait untuk merumuskan masalah dan penyusunan agenda. Apakah para pihak sepakat dan bersedia untuk hadir dalam pertemuan selanjutnya? Baik, kami sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Ya, sepakat Bapak Moderator. Baik, karena kedua belah pihak telah sepakat, maka kita akan akhiri pertemuan pertama ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya untuk membahas merumuskan masalah dan penyusunan agenda. Terima kasih. Wassalam. Oh iya, hampir saya lupa untuk natulensi. Izinkan saya untuk meng-share absensi. Nanti absensinya ini bisa dilihat, dan untuk pengisian tanda tangannya mungkin nanti bisa di tanda tangan, kemudian difoto, di-scan, dan dikirimkan ke saya. Jadi nanti saya sendiri yang akan menyampaikan tanda tangannya. Seperti itu. Siap, Bapak. Dari mana sudah melihat presensinya? Nah, sebentar. Mungkin Bapak Moderator boleh tunjukkan terlebih dahulu. Sebentar. Nah, itu presensinya mungkin bisa dilihat untuk para pihak. Baik. Oke, karena sudah melihat seperti tadi yang saya sampaikan, untuk tanda tangannya ditanda di kertas, kemudian difoto dan scan, kemudian dikirim ke saya sendiri yang akan menempelkannya. Baik, untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukupkan. Sampai kita bertemu kembali nanti. Izin bertanya Bapak Moderator, kira-kira pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan tanggal berapa? Baik, terima kasih untuk dari kuasa hukum dari pihak Bapak Aulias.
Jadi untuk pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2025. Sesuai dengan kesepakatan yang kita lakukan tadi bahwa setiap pertemuan dijeda waktu 7 hari. Bagaimana para pihak, sudah jelas? Mengerti, Pak. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya cukupkan. Terima kasih atas kehadiran para pihak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para pihak yang telah hadir dan masuk pada Zoom pada pagi hari ini, tanggal 10 Desember 2025. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pertemuan kedua, yaitu untuk membahas, merumuskan, dan penyusunan agenda. Kita akan langsung masuk kepada sesi penyampaian pandangan dari masing-masing pihak. Untuk yang pertama, saya persilakan terlebih dahulu untuk Bapak Niken Ardiansyah menyampaikan pandangan mengenai sengketa ini. Kepada Bapak Niken, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Mediator yang telah memberikan saya waktu. Jadi saya jelaskan dulu Pak ya, pada awalnya sambal merah 2 bibis ini itu merupakan produk perumahan yang dibuat oleh keluarga saya sebagai pelengkap dagangan bakmi ibu saya di Jakarta. Karena cita rasa khas dan banyak diminati pelanggan, produksi sambal itu berkembang pesat dan akhirnya menjadi produk mandiri yang dipasarkan secara luas oleh ibu saya dengan dijual secara terpisah. Nah, setelah kematian ibu saya, adik saya atau bapak dari saudara Aulias ini meneruskan usaha keluarga ini dan berhasil memperluas jaringan distribusi, meningkatkan kapasitas produk, serta memperkenalkan merek 2 bibis hingga menembus pasar ekspor. Lalu sampai di mana adik saya berpindah tempat ke luar negeri, adik saya menyerahkan usaha tersebut ke saya sebagai pemegang merek. Seiring berkembangnya, saya secara administratif mendaftarkan merek tersebut di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan memperoleh perlindungan hukum. Namun karena lalai, saya tidak memperpanjang pendaftaran merek setelah masa perlindungan berakhir. Nah, kekosongan ini dimanfaatkan oleh keponakan saya, Muhammad Aulias Rafijain, yang kemudian mendaftarkan merek yang sama atas namanya sendiri. Akibatnya saya merasa rugi dan kehilangan hak pemegang merek 2 bibis. Nah, di sini saya itu mendapatkan kerugian gitu, Pak. Dan menurut saya keponakan saya ini Aulias, dia itu memiliki etikat yang buruk gitu menurut saya, Pak. Mungkin begitu saya, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Niken. Izinkan saya untuk merangkum apa yang barusan Bapak Niken sampaikan. Jadi, dari Bapak Niken ini merasa bahwa merek 2 bibis adalah hasil usaha keluarga Bapak. Mengakui lalai untuk memperpanjang merek pada tahun tersebut sehingga perlindungan hukum dianggap gugur. Dan Bapak Niken juga menilai pendaftaran ulang oleh Bapak Aulias ini bertentangan dengan moral keluarga dan merasa ada etikat yang kurang baik. Apakah dari rangkuman yang saya sampaikan ini sudah benar Bapak Niken? Benar, Pak. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Aulias untuk memberikan penjelasan mengenai persengketaan ini. Silakan untuk Bapak Aulias. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit kronologi perihal persengketaan merek ini, Pak. Pada saat itu, saya mengetahui dari ayah saya bahwa merek sambal 2 bibis tersebut sudah habis waktunya. Lalu, tanpa ada niat buruk sama sekali, saya mendaftarkan merek tersebut dengan atas nama saya sebagai pemegang merek sambal 2 bibis. Sebenarnya, saya merasa apa yang saya lakukan itu sah-sah saja, Pak, karena saya melakukan secara prosedur DJKI. Karena saya berpikiran bahwa masa perlindungan telah gugur, siapapun memiliki kesempatan mendapatkan merek tersebut sesuai prinsip fair to fair. Saya juga tidak berniat meniru atau merugikan keluarga saya sendiri, Pak. Lagi pula usaha tersebut juga yang berasal dari ayah saya sebagai pemegang hak usaha setelah nenek saya meninggal. Daripada dia bilang orang kan, mending saya daftarkan. Lebih baik saya juga mendapatkan merek tersebut. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pada Bapak Aulias setelah menyampaikan penjelasannya. Izinkan saya merangkum dari penjelasan Bapak tersebut. Bapak Aulias merasa pendaftaran merek dilakukan secara sah sesuai prosedur DJKI
Lalu Bapak juga menjelaskan karena masa perlindungan telah gugur, jadi siapapun memiliki kesempatan mendaftarkan merek kembali merek tersebut sesuai prinsip free to file. Bapak juga tidak berniat meniru atau merugikan keluarga dan terbuka untuk kerjasama atau penyelesaian damai. Apakah rangkuman yang saya buat ini sudah sesuai Bapak Aulias? Sudah sesuai, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasan dari kedua belah pihak. Sekarang kita masuk ke tahap perumusan masalah. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan klarifikasi. Yang pertama, untuk Bapak Niken, apa tujuan utama Bapak Niken dalam mempertahankan klaim moral atas merek ini? Ya baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya mewakili kepentingan dari klien kami atas nama Bapak Niken selaku pemohon dalam mengajukan ini. Jadi apa yang sebenarnya kami inginkan adalah bahwasanya nama merek yang sudah didaftarkan oleh Bapak Aulias itu dikembalikan kepada klien kami atas nama Muhammad Niken Ardiansyah, dan tentunya setelah dikembalikan nama itu yang sudah terdaftar atas nama Bapak Aulias Raflizen selaku termohon itu diganti menjadi nama klien kami. Mungkin garis besar yang kami inginkan seperti itu, Pak Mediator. Baik, jadi dari pihak Bapak Niken ingin merek tersebut kembali menjadi atas nama Bapak Niken. Benar bukan begitu? Benar sekali, Pak Mediator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada pihak Bapak Aulias. Apa harapan utama Bapak Aulias terkait kepemilikan merek ini? Terima kasih kepada Bapak Mediator ya. Saya di sini selaku kuasa hukum dari pihak termohon akan menyampaikan ya apa yang menjadi keinginan kami sebenarnya. Tentu karena kita sudah bersepakat terkait mediasi, maka ada prinsip yang namanya win-win solution, dan itulah yang akan kita cari hari ini. Namun tentu kami sebagai pihak termohon juga punya prinsip, Pak, seperti yang dikemukakan oleh penasihat hukum dari pihak pemohon begitu ya. Ada ketidaksamaan begitu terkait dengan keinginan dari Bapak Aulias terhadap kemauan daripada Bapak Niken begitu. Salah satunya adalah kami bagaimanapun akan tetap mempertahankan kepemilikan perusahaan itu atas nama klien kami begitu, Pak. Bagaimanapun secara hukum. Karena secara hukum pun kami punya hak dan juga legal standing yang sangat kuat atas kepemilikan perusahaan ini. Nah, itulah kemudian sehingga bagi kami sangat sulit untuk menerima perubahan nama tersebut. Mungkin kalau kita sekiranya membahas hal-hal lain selain daripada perubahan nama, seperti misalnya kalau dari pihak kami memberikan alternatif seperti pemberian pembagian misalnya usaha dan sebagainya, mungkin kita bisa membicarakan itu dengan baik. Tetapi kalau untuk kemudian merubah nama, saya rasa dan kami rasa itu tidak memungkinkan. Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi dari pihak Bapak Aulias ini sulit untuk menerima perubahan nama kepemilikan itu. Ya, betul. Namun untuk membahas bagi hasil masih bisa dibahas. Ya. Bukan benar begitu, Pak? Ya, benar, Bang. Baik, terima kasih. Dan saya ingin bertanya lagi kepada kedua belah pihak. Apa kedua belah pihak melihat kemungkinan kolaborasi untuk kedepannya? Ya, jadi kami dari pihak pemohon merasa ya tentu saja ada untuk ruang berkolaborasi, mengingat juga antara pemohon dan termohon ini kan merupakan keluarga begitu. Jadi saya melihat ada ruang lah di situ untuk kita melakukan kolaborasi. Bagaimana dengan pihak Bapak Aulias? Ya, izin ya. Benar, Pak. Kami sangat ada berkeinginan begitu ya. Seperti yang disampaikan pihak sebelah dari Bapak Niken ya, bahwa karena kita juga punya hubungan keluarga, sehingga kolaborasi itu sangat memungkinkan. Walaupun pada dasarnya kita tetap punya prinsip yang agak sulit ditawar gitu. Dari penjelasan dan klarifikasi kedua pihak, saya merumuskan beberapa masalah pokok dalam sengketa ini. Pertama, status kepemilikan merek dua brigi secara hukum berada kepada Bapak Aulias, tetapi di sisi lain terdapat klaim moral dan historis dari Bapak Niken. Hubungan keluarga yang terganggu akibat proses pendaftaran ulang merek, kepentingan bisnis kedua pihak mengenai penggunaan dan pengembangan merek ke depan, kebutuhan kedua pihak untuk menemukan solusi yang menghormati kepastian hukum sekaligus menjaga nilai moral keluarga.
Apa kedua belah pihak menyetujui rumusan masalah ini? Nah, Kami setuju. Kami setuju, Pak. kami setuju, Pak Mediator. Baik, karena kedua belah pihak telah setuju, sekarang kita akan masuk untuk penyusunan agenda pembahasan. Dari masalah yang telah disepakati, saya mengusulkan urutan pembahasan sebagai berikut. Tolong didengarkan secara seksama untuk penyusunan agenda yang saya bacakan. Yang pertama, pembahasan mengenai posisi hukum dan pengakuan atas kepemilikan merek. 2. Pembahasan tentang penghormatan sejarah, moral, dan kontribusi keluarga dalam pengembangan merek. 3. Opsi kerjasama bisnis seperti lisensi, pembagian keuntungan, atau pembentukan usaha bersama. 4. Klausul perdamaian dan non-litigasi agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Apakah urutan agenda ini dapat disepakati sebagai prioritas pembahasan? Bisa, Ayo, sepakat. bersepakat. Kami sepakat. Baik, terima kasih. Jika sudah disepakati, maka kita akan masuk ke tahap perundingan pada pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya akan kirimkan share presensi untuk absen pada pertemuan kedua ini. Seperti pertemuan sebelumnya, presensinya akan saya tunjukkan, dan untuk tanda tangannya ditanda di kertas, kemudian difoto dan di-scan dan dikirimkan ke saya. Baik, Pak. Baik, dimengerti Pak Mediator. Baik, sudah melihat presensinya? Sudah, Pak. Baik, karena sudah melihat presensinya, maka untuk pertemuan kedua pada hari ini saya akan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup mungkin Pak izin bertanya, untuk pertemuan kita ke depan itu dilaksanakan di tanggal berapa? Oh iya, saya hampir lupa memberitahu untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita laksanakan karena kan ini tanggal 10 dan di jeda 7 hari, maka akan dilakukan pada tanggal 17 Desember. Baik. Yaitu di minggu depannya. Baik, Pak Mediator, dimengerti. Baik. Apa sudah atau ada yang bertanya kembali? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Kami rasa cukup, Pak Mediator. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kembali, saya tutup kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah hadir kembali di Zoom kali ini pada tanggal 17 Desember 2025. Bagaimana untuk kabarnya Bapak? Apakah Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Di pertemuan ketiga ini saya mohon agar kedua belah pihak menjawab dengan terbuka. Yang kita mohon maaf, saya belum menyampaikan terlebih dahulu. Saya sampaikan untuk pertemuan ketiga kali ini kita akan masuk ke tahap menggali kepentingan di balik posisi masing-masing pihak. Jadi saya mohon agar kedua pihak menjawab dengan terbuka. Yang kita cari bukan hanya apa yang diinginkan, tetapi mengapa hal itu penting. Kepada pihak Bapak Niken, pada pertemuan lalu Bapak menyebutkan bahwa merek Dua Bribis adalah hasil usaha keluarga dari Bapak Niken. Pertanyaan saya, apa sebenarnya yang paling penting bagi Bapak dalam sengketa ini? Apakah lebih pada aspek pengakuan, aspek ekonomi, atau aspek kehormatan keluarga? Silakan Bapak Niken menjawab. Baik, izinkan saya menyampaikan hasil diskusi antara saya dan klien saya. Setelah kami berunding, jadi yang kami paling inginkan adalah mengenai pengakuan bahwa nama merek yang telah didaftarkan oleh Bapak Aulias itu dikembalikan menjadi atas nama klien kami, atas nama Bapak Muhammad Niken Ardiansyah selaku pendaftar pertama dan juga selaku pengguna pertama dari nama merek tersebut, nama merek Dua Bribis tersebut, atau misalnya apa kita kenal dengan prestigious lah. Dan juga setelah kami berunding, mengingat antara pemohon dengan termohon ini adalah berkeluarga, ada ikatan keluarga, ya alangkah baiknya agar segera diakhirilah konflik seperti ini yang akan menyebabkan perpecahan antara satu keluarga sebenarnya ini kan, tidak dua keluarga. Dan kemudian agar juga
Bapak atau pihak dari termohon yaitu Bapak Aules Rafizain juga mengetahui bagaimana POV dari klien kami, bagaimana klien kami membesarkan nama merek dua bibis ini dan kemudian memperjuangkan hingga sampai dikenal oleh lebih banyak orang. Mungkin seperti itu sih Bapak Mediator. Berarti dari Bapak Niken ini membutuhkan pengakuan moral karena Bapak adalah perintis usaha, ada kebutuhan menjaga kehormatan keluarga agar tidak ada kesan saling mengambil hak. Bapak juga ingin adanya kepastian bahwa jerih payah Bapak dihargai. Benar sekali Bapak Mediator. Baik, terima kasih. Baik, untuk berikutnya kepada Bapak Aulias, dari pemaparan Anda di pertemuan sebelumnya tampak bahwa pendaftaran merek dilakukan secara sah. Namun, apa kepentingan terdalam dari Bapak Aulias sendiri dalam mempertahankan kepemilikan ini? Apakah demi kepastian hukum usaha, ekspansi bisnis, atau ada hal lain? Ya, izin ya Bapak Yes. Siap. Nah, begini Bapak Niken dan juga Bapak Mediator begitu ya, bahwa sekali lagi disinggung begitu ya oleh pihak pemohon terkait dengan hak kepemilikan. Dan maka kami juga akan menyampaikan berkali-kali Pak, bahwa kami keras dan kami tegas begitu, mengatakan bahwa perusahaan itu adalah tetap milik dan atas nama klien kami. Itu prinsip yang kami bawa dari awal, bahwa mau dilihat dari segi manapun, bahkan dalam hukum sekaligus, klien kami lah yang memiliki legal standing yang kuat ya, karena berdasarkan prinsip yang kita pahami di awal tadi. Kami tidak ingin ya juga bahwa nama kami dan perusahaan menjadi jelek, khususnya klien kami menjadi jelek ya, karena membesar-besarkan masalah ini. Kami tidak mau ya bahwa kelanjutan bisnis ini terhalang oleh rumor yang beredar di luar, karena bagaimanapun ya Bapak Aulias ini adalah pemilik sah. Namun kami sebagai keluarga tentu ya kan akan dapat saling memahami terkait dengan pembagian hasil yang seperti yang sudah pihak kami sampaikan di minggu lalu terkait dengan bagi hasil. Bahwa dengan demikian juga kami memahami bahwa karena ini merupakan sebuah usaha yang awalnya didirikan secara bersama dari orang tua dulu, sehingga berdasarkan kekeluargaan tersebutlah maka klien kami sangat ingin berdamai dan memperbaiki hubungan dengan keluarga, sehingga kita bisa lebih baik berdiskusi terkait dengan pembagian hasil yang didapat dari perusahaan. Namun kalau terus menerus menyinggung terkait dengan prinsip bahwa siapa pemilik perusahaan tersebut, kami rasa pihak klien kami juga sangat tidak memungkinkan untuk memberikan ataupun mengiyakan perihal tersebut. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Mediator. Baik, terima kasih. Jadi dari Bapak Aulias ini ingin kepastian hukum usaha agar pengembangan merek tidak terhalang. Bapak ingin menjaga reputasi bisnis karena merek sudah terdaftar resmi. Bapak terbuka untuk solusi damai agar hubungan keluarga membaik. Apakah itu sudah tepat, Pak? Benar ya? Bapak. Baik, dari kedua pihak terlihat bahwa sebenarnya terdapat kepentingan bersama, yaitu keinginan agar usaha tetap berjalan dan hubungan keluarga tetap harmonis. Ini adalah landasan positif untuk mencari sebuah solusi. Selanjutnya kita masuk pada tahap mencari pilihan penyelesaian. Saya mohon kedua pihak membuka diri terhadap alternatif yang kreatif, tidak hanya terpaku pada posisi awal. Untuk memulai, saya ingin menawarkan beberapa pertanyaan daripada melihat ini sebagai perbuatan hak, bagaimana jika kita memandangnya sebagai peluang kerja sama keluarga agar merek dua bibis ini lebih berkembang. Bagaimana kedua belah pihak? Bagaimana? Nah, dari pemohon sepakat seperti itu, Bagaimana? Ya termohon sepakat ya Sepakat, Pak. sepakat. Walaupun kami agak sedikit keberatan dengan permintaan yang awal tadi ya. Baik, sepertinya ada sedikit perbedaan pandangan ya. Untuk memperjelas, izinkan saya merumuskan ulang. Bapak Niken ingin dihormati sebagai pendiri dan Bapak Aulias ingin memastikan usahanya tetap berjalan secara legal. Namun rumusan ini dapat kita jadikan titik tengah. Bagaimana? Apakah bisa? bisa kan Bapak? Ya boleh.
Baik, jika begitu Bapak, untuk memperdalam pemahaman dan membuka ruang pembicaraan yang lebih jujur, saya mengusulkan dilakukannya kaukus atau pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak. Kaukus ini bertujuan untuk menggali kepentingan, harapan, serta memungkinkan solusi secara lebih mendalam. Segala hal yang disampaikan dalam kaukus bersifat rahasia dan tidak akan saya sampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bapak. Saya mohon keterbukaan agar saya dapat membantu menemukan solusi terbaik. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan kaukus? Bersedia, Pak. Ya, bersedia, Pak. Baik, terima kasih karena sudah bersedia. Dan untuk teknis kaukus sendiri, kita akan mulai dari Bapak Niken dan Bapak dari pihak Bapak Niken kita akan memulai, dan untuk pihak Bapak Aulias silakan untuk meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Baik, mari. Baik, terima kasih kepada Bapak Niken dan kuasa hukumnya atas ketersediaan Bapak. Dalam sesi ini, Bapak dapat berbicara dengan terbuka. Saya tegaskan kembali bahwa semua yang disampaikan bersifat rahasia. Silakan, bisa langsung disampaikan. Oke, baik Bapak, terima kasih. Mungkin saya jelaskan dulu Bapak ya. Saya dan Mas Aulias ini masih satu keluarga, dan saya juga tidak ingin permasalahan ini berlanjut lebih lama. Cuman yang saya mau inginkan itu pengakuan moral sebagai perintis usaha, dan saya juga mau menjaga kehormatan keluarga saya gitu Pak. Saya berharap ada bentuk keadilan yang tidak semata-mata bersifat hukum gitu Pak. Baik, Bapak Niken. Jadi Bapak membutuhkan pengakuan moral sebagai perintis usaha, ingin menjaga kehormatan keluarga, serta berharap ada bentuk keadilan yang tidak semata-mata bersifat hukum. Apakah itu sudah tepat, Bapak? Ya, sudah tepat Pak. Apakah ada bagian dari pembicaraan ini yang boleh saya sampaikan kepada kepada pihak Bapak Aulias untuk membantu proses perundingan nanti? Boleh Pak, mungkin nanti bisa langsung disampaikan saja. Baik, Bapak, karena Bapak Niken sudah menyampaikan kepentingan, harapan, serta kemungkinan solusi secara lebih mendalam, maka untuk sesi kaukus dari Bapak Niken sudah selesai. Mungkin Bapak bisa bergantian untuk keluar Zoom lebih dahulu untuk bergantian dengan pihak dari Bapak Aulias. Bagaimana Bapak? Baik, saya Pak. Selamat. Baik, silakan masuk untuk Bapak Aulias dan kuasa hukumnya. Terima kasih kepada Bapak Aulias serta kuasa hukumnya. Sama seperti sebelumnya, saya sampaikan bahwa di sesi ini bersifat rahasia dan bertujuan mencari titik temu dalam sesi ini. Bapak dapat berbicara dengan terbuka. Silakan Bapak bisa langsung disampaikan. Bapak Aulias, silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi. Jadi Pak, kembali lagi yang saya ingin sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang saya inginkan itu adalah bahwa merek yang sudah saya dapatkan itu diakui demi juga menjaga reputasi bisnis. Karena jika masalah ini tersebar luas, dikhawatirkan akan membuat kepercayaan customer saya terpengaruh yang akhirnya mempengaruhi pendapat perusahaan. Oleh karenanya, saya pun membuka ruang untuk membicarakan hal ini dengan pihak Pak Niken selaku paman saya. Tentu dalam ketentuan-ketentuan seperti tidak akan merugikan saya sebagai pendaftar yang sah atas merek tersebut Pak. Begitu Pak. Jadi Bapak Aulias ini membutuhkan kepastian hukum atas merek demi keberlanjutan usaha, menjaga reputasi bisnis, serta terbuka terhadap solusi damai sepanjang tidak merugikan posisi hukum. Bukan seperti itu Bapak? Ya, sesuai Pak, seperti itu. Jadi poin mana atau ada poin yang boleh saya sampaikan kepada pihak lain sebagai bahan mencari solusi bersama? Mengenai untuk poin, saya serahkan saja ke Bapak mediator. Baik, jika itu yang perlu saya sampaikan, maka saya sampaikan nanti saat kita melanjutkan sesi forum mediasi kembali. Silakan Bapak menunggu di dalam Zoom ini. Saya akan coba untuk mengecek dari pihak Bapak Aulia, dari pihak Bapak Niken dan kuasa hukumnya untuk memasuki Zoom kembali. Kepada Bapak Niken serta kuasa hukumnya, silakan untuk memasuki Zoom kembali.
Terima kasih atas keterbukaan dari Bapak-Bapak, dari pihak Bapak Aulias dan Bapak Niken. Dari pertemuan terpisah tadi, saya melihat adanya kesamaan kepentingan dan peluang solusi. Jadi, saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang bersifat pribadi, namun saya ingin mengajak Bapak kembali dalam satu forum untuk membahas opsi-opsi penyelesaian yang dapat mengakomodasi kepentingan bersama. Sebelum menyampaikan kita membahas opsi-opsi penyelesaian yang dapat mengakomodasi kepentingan bersama, saya akan sampaikan terlebih dahulu untuk hasil dari masing-masing pihak mengenai kaukus tadi, karena sudah mendapat persetujuan dari pihak Bapak Niken maupun dari pihak Bapak Aulias. Dari pihak Bapak Niken sendiri tadi menyampaikan bahwa Bapak Niken membutuhkan pengakuan moral sebagai prinsip usaha, ingin menjaga kehormatan keluarga, serta berharap ada bentuk keadilan yang tidak semata-mata bersifat hukum. Itu yang disampaikan Bapak Niken, garis besarnya seperti itu dalam pertemuan kaukus tadi. Kemudian untuk Bapak Aulias membutuhkan kepentingan hukum atas merek demi keberlanjutan usaha, menjaga reputasi bisnis, serta terbuka dalam solusi damai sepanjang tidak merugikan posisi hukum. Itu adalah garis besar yang dibahas dan disampaikan dalam sesi kaukus dari pihak Bapak Aulias. Bagaimana untuk para pihak? Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap pembangkitan pilihan penyelesaian dengan bekal pemahaman yang lebih utuh. Mari kita fokus mencari sebuah solusi yang adil, bermartabat, dan keberlanjutan bagi kedua pihak. Baik, setelah kita mendengar lebih dalam, saya ingin mengajak Bapak mempertimbangkan beberapa pilihan berikut. Ini hanya sebagai contoh untuk dipikirkan, bukan keputusan. Yang pertama, kerjasama bisnis seperti CV atau PT keluarga. Kedua, lisensi pengakuan merek oleh Bapak Niken Ardiansyah di wilayah tertentu, pembagian keuntungan dalam presentase tertentu, pengakuan moral, pencantuman nama pendiri, kemudian kompensasi finansial tertentu, yang terakhir solusi campuran sesuai kebutuhan. Baik, sekarang kita coba analisis bersama pilihan-pilihan yang muncul. Saya ingin memastikan bahwa setiap opsi realistis dan dapat diterima dari kedua belah pihak. Jika kita menggunakan model lisensi, apakah kedua pihak siap berbagi pengawasan kualitas produk? Itu pertanyaan untuk kedua belah pihak. Pertanyaan pertama. Yang kedua, jika kerjasama dalam bentuk PT keluarga, apakah pembagian saham bisa dinegosiasikan? Yang ketiga, jika memiliki kompensasi moral, bentuk apa yang paling bermakna bagi Bapak Niken Ardiansyah? Dan yang pertanyaan terakhir, pilihan mana yang paling memberikan kepastian hukum dan menjaga hubungan keluarga? Jadi kira-kira dari kedua pihak, yang mana kiranya dapat menjadi opsi untuk jadi dasar pembahasan dalam diskusi kita pada mediasi hari ini? Izin sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili kepentingan dari Bapak Niken selaku pemohon. Setelah juga mendengar opsi-opsi yang telah Bapak mediator tadi sampaikan, kami menginginkan bahwa Bapak Niken selaku pendaftar pertama, dari hal tersebut kita bisa mentolerir lah apabila ada kesempatan atau ruang begitu untuk Bapak Niken ini mendapatkan pengakuan hak moral atas merek tersebut, dan tentu juga mendapatkan bagi hasil sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak dari Bapak Aulias, di mana mereka membuka ruang untuk melakukan kerjasama bisnis seperti itu. Dan mungkin juga bisa didiskusikan lebih lanjut mengenai izin untuk mengelola wilayah tertentu seperti itu. Misalnya ada satu cabang dibuka, maka mungkin itu bisa jadi topik diskusi bagaimana bahwa pihak dari Bapak Niken ini untuk dapat mengelola bisnis di tempat baru atau cabang baru lah, atau bisa disebut juga franchise seperti itu. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan pihak dari Bapak Aulias?
Terima kasih Bapak mediator ya dan Bapak termohon, pihak pemohon. Perlu kami tegaskan lagi bahwa kami setuju begitu terkait dengan membuka ruang membahas mengenai kerjasama bisnis. Kami ulang lagi bahwa sejatinya kita adalah sekeluarga, pihak lain adalah keluarga, sehingga kerjasama itu sangat memungkinkan untuk kita bahas. Namun yang perlu kami tetap tegaskan adalah saya rasa pihak pemohon juga sudah hampir setuju begitu ya, bahwa terkait dengan kepemilikan perusahaan itu tetap atas nama klien kami. Namun ketika kita berbicara tentang pembagian hasil ataupun pembagian wilayah-wilayah tertentu untuk kemudian dikelola oleh bersama begitu, maka kami sangat terbuka dengan yang seperti itu. Baik, terima kasih. Dari diskusi kita tampaknya ada beberapa pilihan yang paling mungkin dijalankan. Yang pertama, kepemilikan tetap pada Bapak Aulias sesuai sertifikat DJKI. Kemudian pengakuan resmi Bapak Niken Ardiansyah sebagai pendiri baik dalam sejarah maupun label produk. Terus yang kedua, kerjasama bisnis atau lisensi dengan pembagian keuntungan yang wajar. Ketiga, klausul non litigasi supaya tidak ada gugatan di kemudian hari. Apakah ini dapat kita jadikan dasar menuju tawar menawar di akhir nanti? Ya, lima berpihak. Kami setuju, Pak. Setuju, Pak. Baik, jika begitu Bapak-Bapak, terima kasih atas keterbukaan dan kesungguhan yang telah ditunjukkan pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan ketiga ini, kita telah berhasil mengidentifikasi dan membahas berbagai pilihan penyelesaian yang memungkinkan serta memahami konsekuensi dari masing-masing opsi tersebut. Saya melihat bahwa kedua pihak telah menunjukkan itikat baik untuk mencari solusi yang adil dan saling menghormati. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar hasil pembahasan hari ini dapat terlebih dahulu dipertimbangkan secara matang oleh masing-masing pihak. Untuk memberikan ruang refleksi dan pertimbangan tersebut, pertemuan ketiga ini saya nyatakan cukup sampai di sini, dan kita akan berjumpa lagi di pertemuan keempat, yaitu pada tanggal 24 Desember 2025. Dan sebelum saya akhiri pertemuan ketiga ini, saya akan sharekan presensi kembali seperti pertemuan sebelumnya. Silakan untuk Bapak dilihat presensinya. Seperti pertemuan sebelumnya ya Bapak, untuk tanda tangannya cukup di tanda tangan kertas, kemudian difoto dan di-scan dan dikirim ke saya. Baik. Baik, terima kasih, Pak. Dan di pertemuan keempat kita akan melanjutkan proses mediasinya yang akan difokuskan kepada tawar-menawar, perumusan kesepakatan dan penegasan komitmen para pihak pada pertemuan selanjutnya. Saya berharap dari masing-masing pihak sudah siap dengan sikap dan ulasan yang paling realistis sehingga kita bisa mencapai kesepakatan yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga hubungan baik ke depan. Dengan demikian, pertemuan ketiga ini saya tutup. Terima kasih atas kerjasamanya, Bapak-Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak-Bapak di dalam Zoom ini. Pada pertemuan keempat ini di tanggal 24 Desember kita akan menindaklanjuti hasil diskusi sebelumnya dengan fokus pada penyatuan ulasan dan penyusunan kesepakatan akhir yang dapat diterima bersama. Baik, ini kita masuk pada proses tawar-menawar. Saya mohon dari masing-masing pihak dapat memberikan ulasan terbaiknya. Dari Bapak Aulias, opsi apa yang realistis yang dapat ditawarkan tanpa mengganggu posisi hukum Bapak? Contohnya seperti lisensi 30% mungkin, atau pengakuan pendiri, atau royalti kecil. Dan untuk Bapak Niken, apa ada ulasan yang bisa menjadi titik temu? Contohnya seperti pengakuan pendiri atau plus lisensi wilayah, pengakuan pendiri plus lisensi wilayah di daerah mana gitu. Bagaimana untuk para pihak? Baik. Silakan untuk Pak Aulias menjawab terlebih dahulu. Baik, Pak, mungkin bisa saya perjelas. Dari saya menawarkan bahwa Bapak Niken ini memperoleh lisensi wilayah tertentu, dan kami juga bisa menerima jika nama pendiri dicantumkan pada nama dari
merek 2 bis tersebut. Untuk memberi kredit kepada Bapak Niken selaku pendaftar pertama dan pengusaha yang telah membangun, mengenalkan, dan mengekspansikan ke berbagai wilayah. Dan ya, kami setuju untuk membuka ruang kerjasama bisnis yaitu dalam bentuk bagi hasil, Pak. Mungkin begitu, Pak. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana dengan Bapak Niken? Ya, kalau dari saya merasa tawaran tersebut telah cukup mengakomodir hal apa yang pihak saya butuhkan dalam karya ini. Baik, terima kasih. Bagaimana jika kita gabungkan dua ulasan ini? Apakah memungkinkan merek tetap milik Bapak Aulias dan Bapak Niken memperoleh lisensi wilayah tertentu, penyantuman nama pendiri, pembagian hasil sesuai kesepakatan? Bagaimana untuk pihak? Sepakat, Pak. Sepakat. Baik, saya ingin memastikan kembali bahwa tawaran gabungan ini telah menjawab seluruh agenda yang sebelumnya kita sepakati. Pertama, mengenai kepastian hukum kepemilikan merek. Apakah Bapak Aulias merasa posisi hukumnya tetap aman dan tidak terganggu dengan skema ini? Tidak, Pak. Kedua, terkait pengakuan moral dan historis, apakah Bapak Niken Ardiansyah merasa kebutuhan pengakuan sebagai pendiri telah terakomodasi melalui pencantuman nama dan bentuk penghormatan yang disepakati? Sudah, Pak. Ketiga, mengenai aspek ekonomi dan keberlanjutan usaha, apakah kedua pihak menilai pembagian hasil serta skema lisensi ini layak dan dapat dijadikan secara nyata? Bagaimana kedua pihak? Baik. Kalau dari saya setuju saja, Pak. Ya, saya juga setuju, Pak. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menanyakan secara tegas kepada Bapak-Bapak, apakah masih ada yang keberatan, mendasar atau kepentingan penting yang menurut Bapak-Bapak belum terakomodasi dalam skema ini? Kita kali keberatan, Pak. Sudah. Bagaimana pihak Bapak Aulias, apakah ada keberatan? Untuk dari saya sih, menurut saya cukup sih, Pak. Tidak ada keberatan juga. Baik, dari jawaban Bapak-Bapak saya melihat bahwa secara prinsip telah terdapat titik temu. Untuk memastikan kesamaan pemahaman, izinkan saya menegaskan kembali poin-poin sementara yang kita sepakati. Itu kepemilikan merek 2 bis tetap berada pada Bapak Aulias dan Bapak Niken memperoleh lisensi pengakuan merek di wilayah tertentu. Nama Bapak Niken dicantumkan sebagai pendiri atau perintis usaha. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan persentase yang disepakati bersama. Apakah keempat poin ini dapat Bapak-Bapak terima sebagai dasar menuju kesepakatan akhir? Iya, kami terima, Pak. Baik, apabila Bapak-Bapak menyetujui poin-poin tersebut, maka kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penyusunan kesepakatan mediasi secara tertulis. Saya akan membantu menuangkan seluruh hasil pembicaraan ini dalam bentuk kesepakatan yang jelas, seimbang, dan dapat dilaksanakan. Baik, sebelum saya tuliskan draft kesepakatan, saya ingin mengkonfirmasi hal-hal yang telah disepakati berdasarkan agenda. Konfirmasi per agenda, status kepemilikan merek, yaitu disepakati bahwa kepemilikan merek 2 bis tetap pada Bapak Aulias, dan pengakuan moral disepakati bahwa nama dari Bapak Niken dicantumkan sebagai pendiri dalam sejarah atau label produk. Bagaimana, Bapak-Bapak? Ya, setuju, Pak. Dan disepakati adanya mekanisme musyawarah keluarga dan klausul litigasi. Bagaimana? Sepakat, Pak. Baik, selanjutnya untuk penyusunan kesepakatan tertulis, saya mungkin akan menuliskan dan membutuhkan waktu sekitar beberapa menit untuk menuliskan kesepakatan. Mohon ditunggu. Baik, terima kasih kepada ini sebelumnya dari pihak Bapak Aulias, kenapa kameranya mati ini? Oh, Ada baik, sedikit saya diskusi, kembali. Pak. Jadi saya sudah menuliskan kesepakatan dan saya akan bacakan kembali dan saya akan share screen mengenai kesepakatan ini. Mohon ditunggu sebentar.
Bentar Cok, ini nggak ada judul laptopmu nggak? Iya kan kamu baca di share screen aja, Cok. Nggak ada Cok. Nggak ada. Berbesar Nggak ada bisa, di laptopku. Bisa diperbesar. Bisa Cok. Alamak. Mediator nggak mau mengeksplor dulu. sorry. Nggak didapat. Ini jembuat siapa nih? Jembuat siapa? Apa? Ya ada. Baik, saya akan bacakan kembali seluruh isi kesepakatan dan saya akan share kesepakatan yang sudah saya tulis tadi ini dan saya akan bacakan kesepakatan ini untuk memastikan tidak ada hal yang terlewat. Kesepakatan perdamaian pada hari ini Rabu tanggal 24 Desember 2025 dalam proses mediasi perkara nomor 99 antara Muhammad Ikain Ardiansyah melawan Muhammad Aulias Rafli Zain. Maka untuk mengakhiri sengketa, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, status kepemilikan merek. Para pihak sepakat bahwa kepemilikan sah atas merek dua Blibis tetap berada di bawah nama pihak kedua, yaitu Muhammad Aulias Rafli Zain, sesuai dengan sertifikat yang terdaftar pada DJKI. Pihak pertama mengakui legalitas kepemilikan tersebut demi kepastian hukum usaha. Pasal 2, pengakuan moral dan historis. Pihak kedua setuju dan wajib mencantumkan nama pihak pertama, yaitu Muhammad Ikain Ardiansyah sebagai pendiri atau perintis usaha dalam sejarah perusahaan maupun pada label produk dua Blibis. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas jerih payah pihak pertama dalam pembangunan dan mengekspansikan merek tersebut. Pasal 3, lisensi wilayah dan operasional. Pihak kedua memberikan lisensi kepada pihak pertama untuk menggunakan merek dua Blibis dan menjalankan operasional usaha di wilayah tertentu yang telah disepakati. Pihak pertama berhak mengelola distribusi di wilayah tersebut dengan tetap menjaga standar kualitas produk yang ditetapkan. Pasal 4, pembagian hasil usaha atau profit sharing. Para pihak sepakat untuk menjalin kerjasama bisnis dalam bentuk bagi hasil bersama. Presentase pembagian keuntungan atau profit dari hasil usaha akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama yang mencerminkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Pasal 5, tata kelola dan penyelesaian sengketa di masa depan. Apabila di kemudian hari terdapat penyelesaian terkait pelaksanaan kesepakatan ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui mekanisme musyawarah keluarga. Para pihak juga menyepakati klausul non-litigasi, yaitu tidak akan melakukan gugatan hukum lebih lanjut di pengadilan terkait objek sengketa ini. Pasal 6, kekuatan eksekutorial. Kesepakatan ini disebut secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Para pihak dapat memilih untuk menuangkan kesepakatan ini ke dalam akta notaris atau mendaftarkannya kembali sebagai gugatan perdamaian ke pengadilan agar memiliki kekuatan eksekutorial. Atau pasal 7, kedua belah pihak memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian. Demikian kesepakatan ini ditandatangani oleh pihak kuasa hukumnya dan mediator. Saya sudah share screen dan untuk tanda tangannya mungkin bisa seperti tadi ditandatangani di kertas, kemudian difoto dan di scan dan dikirim kepada saya dan saya akan menempelkannya sendiri. Baik, apakah bapak-bapak berdua setuju dengan seluruh isi kesepakatan yang telah saya bacakan tadi itu? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Baik, jika bapak setuju, seperti yang saya sampaikan, bapak membutuhkan paraf pada poin yang menandatangani di lembar terakhir. Kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti dalam 3 bentuk. Bentuk tertulis sederhana sebagai bukti perdamaian, akta notaris bila ingin diperkuat, gugatan perdamaian ke pengadilan bila ingin memiliki kekuatan eksekutorial. Silakan bapak-bapak berdua
memilih nanti sesuai kebutuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Olyas dan Bapak Niken. Apa yang Bapak capai hari ini adalah langkah besar, bukan hanya dalam menyelesaikan sengketa merek, tetapi juga dalam memperbaiki hubungan keluarga. Dengan ini proses mediasi secara resmi saya tutup, dan sebelum saya akhiri, saya akan share kembali untuk resensi seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk resensinya saya share. Ini bisa ditulis sebentar. Baik, itu presensinya. Untuk tanda tangannya seperti pertemuan sebelumnya, tanda tangannya ditandatangan di kertas, kemudian difoto dan di scan dikirim ke saya. Semoga dengan kesepakatan ini membawa kebaikan bagi usaha dan hubungan keluarga ke depan bagi kedua belah pihak. Terima kasih. Silahkan kita akhiri pertemuan mediasi pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Mari Pak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.